banyak yang ngomong bukan ledek Kristen ya. Tuhan Yesus, saya juga bingung, Tuhan kenapa bisa mati gitu, bisa lahir, bisa disalib. Pemikirannya kan aneh, jadi bingung. Engkau kalau masuk Islam ya malah tidak jelas, nanti kalau masuk Kristen malah enak, dijamin masuk surga, pasti dapat makan, pasti dapat rumah di surga kan gitu. Nah nanti bagaimana? Karena surganya orang Kristen itu di dunia bukan di akhirat. Oh, jawabannya Masya Allah. Surganya orang Kristen itu di dunia bukan di akhirat. Allah, nggak nyangka saya jawabnya. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Relief Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan ada sesi pertemuan khusus dengan mu'alaf yang datang pada malam hari ini, yakni saya bacakan dulu Ibu ya. Ibu Luki. Ya. Saya malam hari ini dengan Bu Luki Jianti. Arjianti. Oh iya, Arji. Bu Luki Arjianti. Iya. Ada J-nya di sini. Iya. Apa itu? Marga Papa. Oh, marga Bapak. Oh, Ibu keturunan? Iya. Oh, baik. Agama Kristen? Iya. Kristen apa, Ibu? Protestan. Protestan? Di mana? Di Cilacap. Pertanyaannya, kenapa Cilacap itu masuk Jawa Tengah? Iya, masuk Harusnya Jawa Tengah. Cici itu Jawa Barat. Bukan. Ini aja Cipinang Besar Utara. Iya, itu kan apa namanya? Dulu terus pindah ke Jakarta. KTP-nya itu yang baru. Apakah Cilacap anak tiri? Ya. Cilacap anak tiri? Bukan. Bukan. Anak tiri. Semuanya Cipanas, Cipayung, semuanya tuh. Iya. Iya. Jabodetabek. Tapi giliran Cilacap Jawa Tengah ya? Iya. Nusa Kambangan. Iya. Apakah itu anak tiri? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Anak sah. Anak saya. Baik,
Ibu membawa putra. Iya. Namanya adalah Nicholas Christian J. Iya. Ada J-nya di situ Iya. ya. JIE. Marga ya. Iya. Baik. Usia berapa ini? 12 tahun, meranjak 12 13. Ya. Beranjak ke 13. 13 tahun. Iya. Kami mendapatkan info pelaporan bahwa Bu Luki bersama Ananda, Ananda Nicholas ini, yakni beliau sudah bersyahadat ya, Iya. tetapi sertifikat masih belum punya, Iya. karena syahadat secara pribadi. Iya, benar. Ya. Jadi beliau syahadat secara pribadi, personal, cuman masih belum memiliki sertifikat, sehingga semua data ini Kristen semua ini. Iya. KK, KTP, KTP anak, semuanya Kristen ini. Iya. Nah, nanti jikalau malam ini ada yang namanya syahadat ya, sertifikat, itu kan ada namanya syahadat. Syahadat itu kan menyaksikan ya. Jadi kami dalam penerbitan sertifikat itu harus ada namanya juga penyaksian kan begitu. Jadi tidak serta-merta ada orang datang, saya sudah pernah syahadat gitu kan. Kan belum tentu. Yang menyaksikan saksinya belum tentu juga percaya kan begitu kan. Jadi kalau misalnya ada pensyahadatan hari ini hanya untuk memastikan saja. Iya. Jadi bukan istilahnya pensyahadatan ulang, bukan. Tapi syahadat untuk memastikan ya bahwa ibu beserta anak adalah sudah bersyahadat ya, sudah ditandatangani saksi-saksi juga melihat kan begitu, menyaksikan. Baik, Bu Luki, mohon dibantu diceritakan bagaimana kisah prosesnya itu. Kisah proses perjalanan ibu kok tiba-tiba akhirnya pulang ke Islam. Ini saya berusaha pakai bahasanya Ustadz Kainama, perlahan-lahan. Saya ikut bahasanya Ustadz Kainama perlahan-lahan untuk menyampaikan kepada saudara kami Kristen dan Katolik bahwa ada namanya istilah pulang ke Islam. Karena kami semuanya umat manusia ini dulu semuanya Islam. Kita punya ruh, dan ruh itu sebelum kita lahir ya, sebelum masuk ke rahim ibu kita ini ada perjanjian itu bersama Allah. Gitu. Dan itulah kami semuanya ini muslim semuanya, dan ibu ini telah pulang ke Islam. Jadi sedikit-sedikit Ustaz kami sampaikan kepada saudara kami Kristen Katolik. Biasanya soalnya bahasanya itu kan masuk Islam. Kita sampaikan perlahan-lahan pulang ke Islam, pulang ke Islam, pulang ke Islam itu. Baik Ibu, mohon dibantu diceritakan bagaimana kisah awal sejarah Ibu peristiwa pulang ke Islam. Sebenarnya dulu saya pernah masuk Muslim. Iya. Terus kan bercerai dengan ayahnya Niko. Terus tidak ada pegangan kan. Ada orang tua, baliklah ya gitu. Orang tua ngajak balik? Iya, balik ke Kristen. Balik ke Kristen? Iya. Ada ya cerita begitu ya? Iya, baliklah ke Kristen kan karena kan nggak ada pegangan. Suami dulu Muslim. Muslim. Terus ibu awalnya Kristen. Iya. Masuk Islam karena? Kan suami Muslim kan, ya. Nikah ya kan, masuk Muslim. Terus keluarlah anak, perceraian gitu kan, terus pisah. Saya balik lagi ke Kristen. Oh begitu. Tapi anak dari kecil, emang udah nggak tahu ya Ustadz ya. Emang udah ada suka ke masjid, ke musola, selalu takbir kalau dari kecil. Umur berapa Ananda ini? Dari 1 tahun. Tidak, mohon maaf ya. Ibu bercerai dengan suami umur berapa? Anak ini? Sahnya itu pas dia umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Berarti anak ini memang sudah terbiasa ya? Iya. Dengan bahasa-bahasa Islam ya? Oke, lanjut. Jadi ya dianya sudah, apalagi waktu itu yang saya ingat itu waktu ada film Santri Kun Anta ya. Nah, itu favoritnya dia, makanya dia langsung saya hijrah ke Jakarta, kerja ke Jakarta. Itu bos saya waktu itu, terus lingkungan ke Muslim, saya masuk ke Muslim, terus anak kelas 6 kan, saya ajak ke Jakarta, terus mama masuk Muslim, saya masuk Muslim, tanpa bahasa apapun, langsung minta sama bapak saya syahadat, dianya langsung mau minta sendiri. Ibu
Berarti anak ini KTP-nya kan Kristen saya lihat. KTP anak kan. Sebenarnya anak ini sudah punya KTP ternyata. Saya lihat sudah punya KTP. Jadi KTP-nya Kristen. Berarti yang membawa anak ini Kristen, data semua data ya, secara data itu ibu berarti. Iya, saya kan ikut mama kan juga kan. Nah, ya intinya sekarang punya pendirian. Alhamdulillah ya. Iya. Dengan kayak gini kita semakin ya intinya udah apa ya, bahagia lah ya, udah memang jalannya kita masuk muslim, kita lebih istiqomah lagi kayak gitu kan. Di sini anak juga akhirnya juga masuk pondok, itu anak yang ngajarin saya, lebih anak kayak gitu. Bagaimana ceritanya kisah orang tua ibu mengajak ibu masuk Kristen kembali? Ya kan udah cerai. Ya udah cerai. Kembali engkau. Iya, kembali. Kembali karena nggak ada yang nuntun kan. Kan semua keluarga Kristen. Walaupun ada yang Muslim kan jauh ya kayak gitu. Intinya yang di rumah inti itu Kristen semua. Jadi kita akhirnya anak juga ya masuk. Berarti pernikahan hanya 2 tahun ya? Iya, pernikahan 2 tahun. Oh, masih belum dapat bimbingan intensif dari suami ya? Benar. Oke, baik. Saya memahami perasaan ibu, sangat memahami sekali. Bagaimana ceritanya ibu mendapatkan hidayah kembali? Itu secara tiba-tiba, Ustadz. Ya, iya, karena lingkungan mungkin ya, karena lingkungan kerjaan juga di situ kan Muslim semua, sering lihat. Terus, ya seperti itu. Jadi apa? Bapak bilang cerita, terus akhirnya kamu mau nggak masuk Muslim ya? Insya Allah. Siapa yang nanya itu? Oh, beliau. Iya, insya Allah kayak gitu. Terus saya masuk Muslim. Ya diajarinya dari semua ya, tetangga-tetangga di situ juga gitu, terus teman-teman juga, beliau juga, staf-staf yang lain juga ngajarin juga gitu. Aku kangen ke Islam gitu kan? Iya, taunya lebih Islam itu lebih apa ya? Tanggung jawabnya gede. Kita harus bangun subuh, yang kayak tadi Ustadz bilang kan nih gitu, Ustadz kita harus bangun subuh dan kita itu sholat itu nggak boleh pakai baju tidur, kita harus bersih, semua harus bersih, ya kan, ada sholat sunnahnya juga dulu. Nah itulah pembelajaran. Saya juga masuk ke pondoknya anak untuk belajar selama 6 bulan, belajar mengenakan hijab, menggunakan baju gamis. Alhamdulillah sekarang lebih tenang. Dulu saya mencari Tuhan, nyampe kemana aja saya mencari. Tapi alhamdulillah sekarang lebih tenang sekali, lebih tenang. Dan orang tua pertama takut kan nih gitu. Saya bilang, mama kan udah setuju saya masuk Muslim sama anak kan. Udah setuju? Udah setuju. Alhamdulillah, nggak kayak dulu. Dulu marah-marah? Dulu marah-marah, tidak setuju. Tidak setuju. Dia cekcok, sampaikan anak juga dibawa pergi selama seminggu. Intinya gitu lah, intinya banyak arti kata konflik, banyak apa ya, sesuatu hal yang tidak membuat tenang. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang saya punya pendirian. Saya lebih adem, lebih tenang, dan boleh cerita, Ustaz? Boleh. Saya kan di pondoknya anak. Kebetulan saya belajar di sana dan saya nggak punya uang. Saya tanya sama Mimi, guru besar di sana kan, istrinya Abi, guru besar. Nih, saya mau sholat duha, gimana caranya? Dikasih tauin. Akhirnya suruh 6 rakaat. Saya belajar di situ, saya sholat duha, Ustadz. Intinya karunia Allah sholat luar biasa. Uang walaupun nggak banyak di situ, tiba-tiba dompet saya ininya dijatuhin. Di situ ada uang, subhanallah. Dan waktu kemarin pas haul, ya deh ya, kan saya bilang, Allah, saya belum dapat mukena.
kalau misalkan saya dapat dompet, kan dapat itu kupon, saya mau dong minta mukena yang baru, saya belum punya mukena. Allah langsung ngasih saya, walaupun itu bukan mukena. Saya dapat dompet uang, saya langsung, Allah saya udah dapat, saya harus beliin mukena. Di situ keajaiban yang saya nggak pernah dapat ya, saya nggak pernah dapat kayak gitu. Yang di agama saya dulu, sekarang saya dapat 2 kali, itu sangat besar. Itu yang membuat saya, ini berarti Allah luar biasa, luar biasa apa ya? Yang saya cari selama ini kan, yang saya cari dari gadis sampai ke saya punya anak, saya mencari kedamaian, saya mencari semuanya nggak dapet gitu loh. Tapi dengan cara pertama saya bohong sama orang tua, saya nggak masuk muslim, saya menata perjalanan saya menata ngomong sama orang tua gitu kan, ngomong sama orang tua itu bagaimana agar tidak melukai gitu loh. Bahwa saya sama anak saya itu masuk muslim kayak gitu. Alhamdulillah apa ya, di sini mama bisa yang sampai apa, mau menerima kami. Dan jujur Ustaz, 11 tahun saya nggak komunikasi, saya nggak bisa peluk mama saya. Hidayah, saya bisa komunikasi sama orang tua dengan baik baru-baru ini kayak gitu, baru-baru ini 1 tahun inilah kayak gitu, baru-baru ini 1 tahun ini saya apa bisa komunikasi sama mama, saya bisa meluk mama, itu sangat luar biasa Ustaz. Saya nggak pernah bisa peluk mama saya sejak perceraian sama suami, karena perbedaan agama itu kan saya kayak terbuang gitu. Tapi alhamdulillah dari yang guru besar saya bilang kan ini istiqomah ya, istiqomah. Saya sholat tahajud, terus saya minta kepada Allah. Tapi itu Allah ngasih apa, karunia sungguh sangat luar biasa ya gitu. Walaupun waktu kemarin mama apa ya namanya, mama itu kayak nolak, tapi aku bilang mama kan udah setuju mama kan udah ini, sampai mama bilang mama mau beliin kalung ya yang gede, nanti kamu pakai hijab, terus saya gitu. Mama sampai kayak gitu kan, mama nggak pernah dulu kayak gitu waktu saya nikah yang sama papanya Niko kan, nggak pernah. Tapi alhamdulillah ini mama dukung, baik banget lah gitu. Yang saya rindukan kasih sayang seorang ibu kembali lagi. Alhamdulillah itu yang saya rasakan masuk muslim, makanya istiqomah. Jangan sampai hijab saya lepas Ustaz. Sampai anak bilang, mah malu tuh pakai bajunya kayak gitu. Sampai saya itu ditegur sama anak loh, sama anak itu ditegur terus. Jadi bimbingan sekarang anak saya yang masuk pondok terus membimbing saya terus, mengingatkan saya. Gitu. Iya, saya memahami perasaan ibu, ya, sangat memahami perasaan ibu. Terima kasih telah memberikan inspirasi kepada saya. Dari penyampaian ibu, saya mendapatkan inspirasi besar ya, bahwa ini perlu untuk disampaikan kepada saudara-saudara kami Kristen dan Katolik. Ya. Ini Ustadz izin menyampaikan. Ya. Sampai sekarang itu masih belum ada namanya rekonstruksi perjalanan Yesus dari lahir sampai Yesus wafat, Ustaz. Memang nggak pernah ada di Bible ini. Nggak pernah dan nggak akan pernah. Nggak akan pernah ya. Ya. Nah, dari penyampaian ibu tadi langsung saya terinspirasi bahwa ibu kan menyampaikan ya, Bu Luki. Di Islam itu nilai-nilainya itu kan sangat agung ya. Mulai dari bangun tidur, subuh itu harus sholat dan seterusnya. Harus bersih, wudhu dan seterusnya. Itu dia.
Sampai sekarang belum ada. Dan kita harus menggunakan, kalau sholat itu nggak boleh pakai yang pendek, kita harus pakai yang panjang, karena suatu saat kita sholat kayak gini, itu aurat yang kita tidak terbuka. Itu saya pelajarin. Gitu. Jadi masih belum ada, kata Ustadz Kainama, dan tidak akan pernah ada. Ada rangkuman atau rekonstruksi perjalanan Yesus mulai dari lahir sampai beliau wafat, masih belum pernah ada. Sepertinya memang harus dibuatkan. Ketika Yesus, jadi sebenarnya Yesus kan Muslim, ia melakukan semua rukun Islam ia jalankan, mulai dari syahadat, sholat, ya kan, khitan semua, puasa, zakat, haji, tidak makan makanan haram, dan seterusnya itu kan. Yesus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yesus sholat tahajud, dan seterusnya. Di sini ada, tapi belum ada rekonstruksinya. Rangkumannya itu belum ada. Yesus wudhu, bersuci sebelum menghadap kepada Allah, ya kan? Yesus berdoa, menengadahkan tangan. Yesus berdoa, bersujud, dan seterusnya. Masih belum ada ini. Rekonstruksinya masih belum ada ini. Adanya masih setebal ini, dan itu pun jarang dibaca, jarang dibacakan di gereja juga. Jadi masih belum ada. Yesus melaksanakan tata cara ia sebagai seorang Muslim, masih belum ada. Ini sepertinya memang harus dibuat. Ibu, saya terinspirasi dari Ibu barusan tadi itu. Termasuk Yesus mengajarkan bagaimana tata cara berpakaian saat kita beribadah, ya kan? Wanita harus tertutup, berhijab, ya kan? Terus tidak pakai tank top, tidak pakai rok mini, dan itu ajarannya siapa, kan begitu kan? Itu masih belum ada rekonstruksinya. Jadi ini merupakan ide inspirasi besar, siapapun boleh melaksanakan. Jadi perlu dibuat namanya rangkuman dan rekonstruksi kisah perjalanan Yesus mulai dari bayi sampai wafat, dan itu pun banyak yang hilang, Ustaz, ya. Mulai dari sulit, tapi di sini masih ada jejaknya, Ustaz. Di sini jejak-jejak Yesus buatan orang. Iya, tapi Yesus sholat subuh dan seterusnya masih ada. Itu kan hanya cuplikan-cuplikan. Cuplikan-cuplikan. Baik, Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Sama boleh silakan. Iya. Di sini sampaikan buat Mama, terima kasih udah izinin aku untuk memilih agama aku dan anak aku. Selama ini kan aku ikut Mama terus, maafin aku ya Ma, tapi ini kebahagiaan aku buat aku kelak. Walaupun Mama bilang nanti kalau kita mati beda, tapi insya Allah Ma, aku yakin, aku doain katarak Mama sembuh kan. Aku yakin Ma, gak ada yang gak sembuh. Seorang anak doain orang tuanya pasti Allah kabulin Ma. Aku yakin itu Ma, aku yakin. Aku sayang sama Mama, jangan sampai ya Mama lihat ini terus Mama benci aku, karena aku sayang banget sama Mama. Hanya Mama yang aku punya Ma, Papa kan udah nggak ada. Aku sayang banget, apalagi Niko juga sayang Mama. Kita nggak mau ngelukain Mama, kita ngelakuin hal ini buat Mama. Walaupun kami mempunyai pilihan sendiri Ma, kita udah gede, kita mempunyai pilihan hidup sendiri Ma. Tapi walaupun Mama Kristen, Lucky sama Niko Islam, kita tetap Ma anak sama cucu buat Mama. Kita sayang selalu Ma sama Mama. Makasih ya Ma, udah besarin aku, jagain anak aku juga selama ini. Makasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggak bisa bicara saya Bu. Izin langsung ke Ananda ya, nggak apa-apa ya. Sampaikan namamu siapa Nak? Nama asli Nicholas Christian J. Nicholas Christian J. Iya. Nicholas
Christian C. Kemudian sekarang sekolah di mana? Kelas berapa? Terus di Pondok Pesantren Miftahul Huda di Bogor, kelas 7 ya. Kelas SMP. 7 SMP. Bagaimana ceritanya Ananda katanya menjadi pemicu motivasi ibunda untuk bersyahadat, untuk pulang ke Islam itu? Mengenalkan pertama masuk ke rumah. Karena di rumah itu cuma 3 orang. Aku lihat sejadahnya ada 4. Sejadahnya ada 4. Rumah mana? Rumah di Jakarta. Ada siapa saja 3 orang? Bapak, Mas Iqbal, Mas Iksan. Tapi sejadahnya ada 4. Mas Iqbal, Mas Iksan. Mas Ihsan, 3 orang di Iya. rumah. Tapi sajadah ada 4. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Terus saya nanya ke Bapak, itu kok sejadah ada 4, terus paling belakang siapa, Pak? Tanya ke mamamu. Terus saya tanya, Mama masuk Islam? Ya udah, saya masuk Islam juga. Ya dari dulu pengen. Kisahnya waktu itu, sebentar, sajadah ada 4 itu kapan itu? Dilihat di ruangan Kapan? pas siang lagi turun. Kelas berapa itu? Masih kelas 6. Kelas 6 SD? Iya. Kejadiannya? Iya. Mama waktu itu? Kan di Jakarta. Oh, Saya di kan Jakarta. kerja di Jakarta. Kan semua itu Muslim, gak ada yang Kristen. Oh. Dan itu kan saya kan masuk menjadi Muslim. Iya. Kan semua laki 3. Saya perempuan sendiri ada di belakang. Dia nanya, dia kan tahu, dia kan sekolah negeri. Jadi dia tahu apa ya, ayat-ayat yang hafal dari SD. Karena setiap pelajaran karena kita kan, saya kan kerja di Jakarta, terus habis itu nanya kan, 3 itu ada di depan, orang 3, terus kok ada yang di belakang, dia ngerti. Karena dari kecil emang dia kalau main itu kan di musola dan di masjid, jadi dia lebih tahu gitu. Akhirnya dia nanya, Pak, itu yang di belakang siapa ya? Gitu kan, dia bertanda tanya, anaknya kan aktif. Mamahmu, loh, mamah masuk Muslim. Iya, mah, aku juga mau masuk Muslim. Langsung saat itu juga datang, langsung berkata seperti itu. Nggak gimana, mah, aku masuk. Terus bilang sama bapak, Pak, syahadatin saya. Langsung saat itu juga dia datang dari Jawa ke Jakarta. Nggak pakai berapa hari, langsung. Ibu kan sudah bercerai waktu itu. Iya kan, kerja di Jakarta. Kerja terus kan sholat kan, dia kan nggak ngerti kalau kan saya kan udah bilang saya tidak berbicara kepada keluarga, saya memang membungkam bahwa saya tetap Kristen nih gitu loh. Saya belum bisa mengakui waktu itu saya adalah udah Muslim gitu. Baru jadi saya masuk Muslim ini baru 2 tahun ini, jalan 3 tahun, dan 1 tahun terakhir ini saya baru secara perlahan berbicara sama mama saya. Menurut Ananda, kenapa Islam itu merupakan pilihan yang tepat? Padahal Kristen tuh enak loh, ya makan babi, los, ya kan, bebas. Nggak Kristen kalau nggak makan babi, ya kan. Terus kemudian kalau ibadah sepekan sekali. Islam coba setiap hari, apalagi subuh bangun tidur suruh sholat kan. Kemudian sholat sunnahnya juga banyak. Sunnah kan boleh nggak dikerjakan apa-apa, tapi rangkaian ibadahnya itu kan detail sekali, panjang sekali kan. Kalau jadi Kristen enak, ya, sepekan sekali kan, hari Minggu doang datang nyanyi-nyanyi kan. Oke. Kemudian habis itu makan cuknyuk kata Ustadz K boleh, toki dogi boleh, ya kan, minum tua boleh, terus kemudian nggak sunat nggak apa-apa, apalagi nggak perlu sholat, nggak perlu macem-macem, nggak perlu yang rumit-rumit, apapun sudah ditebus, ya kan. Mau kerja apapun
melakukan apapun sudah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus di tiang salib. Nah, kok Ananda pilih agama yang ribet banget kan begitu? Nah, bagaimana itu? Coba. Nah, udah tahu Islam itu jalan yang benar. Jalan yang benar. Iya. Bagaimana itu? Nah kan apa ya, banyak yang ngomong bukan ledek Kristen ya. Tuhan Yesus, saya juga bingung, Tuhan kenapa bisa mati gitu, bisa lahir, bisa disalib. Pemikirannya kan aneh, jadi bingung. Terus Kristen juga pergaulan yang sangat bebas, kal. Islam kan bagus, di masjid, pakai jubah, pakai lengan panjang, gitu. Kalau Islam di jalan yang bagus sih. Ananda usia berapa sekarang? 12 tahun. Iya. Umur 12 tahun sudah nanya, berani nanya ini. Yesus kenapa kok mati, gitu kan? Tuhan kok mati di kayu salib. Ini pendetanya ini. Nanya ke pendetanya nanti ya. Ini yang jawab ini beliau nanti ini. Ya. Coba nanya, Pak Pendeta, ini nanya ke beliau ini. Pak Pendeta, kenapa Yesus mati? Tuhan kok mati? Coba nanya ke pendeta, Pak Pendeta. Pak, ya. Kenapa Yesus bisa mati, Pak? nanti jawabannya nanti ya. Ini pendeta ini dulu ini. Jadi nanyanya ke pendeta ini. Jadi kalau pendetanya bingung jawabnya, ya ini apa namanya, salah dia. Sampai jadi pendeta kan? Nanti nanya, nanti beliau jawab ya. Tapi beliau ini anak yang jujur ya, anak yang jujur. Berangkat dari hati nurani yang paling dalam, hati nurani yang terdalam. Kenapa Tuhan mati? Itu pertanyaan yang paling jujur itu. Bahkan saya yakin semua saudara kami Kristen dan Katolik, semua pasti bertanya dalam dirinya, kenapa Tuhan mati? Itu. Dan pasti para pendeta dan romo kalau ditanya seperti ini, nanti jawabannya muter-muter, nanti ujung-ujungnya nanti Ananda belum kepenuhan Roh Kudus, gitu nanti. Jawabannya biasanya begitu. Jadi Ananda jangan terlalu banyak bertanya, cukup imani saja ya. Cukup imani saja. Imani itu bisa dipakai di jalan tol ya. Ya itu nanti bisa ditap gini kan. Jadi, itu namanya imani. Ya. Tahu imani? Tahu, kartu. Ya. Baik. Ananda ini sudah yakin Islam itu pilihan yang tepat. Ananda kan pernah Kristen ya, kecil kan? Kan waktu sebelum ketemu sajadah itu kan? Iya. Kan pernah jadi Kristen. Iya. Nah, waktu itu sering ke gereja enggak? Masa enggak? Seringnya ke masjid. Seringnya ke masjid? Iya. Masya Allah. Ini Kristen macam apa itu namanya itu? Dulu pernah ikut sholat Jumat. Pernah ikut sholat Jumat? Iya, tapi nggak tahu pakai celana pendek. Pakai celana pendek? Ditanya sama teman-teman itu? Iya. Kau ngapain ke sini? Terus diajarin Pak RT pakai sarung. Diajarin Pak RT pakai sarung. Ada yang nanya, kau Kristen gitu kan? Enggak, katanya udah pindah aja gitu. Udah pindah. Udah pindah aja. Ya. Oke. Ananda sudah yakin dan tidak akan kembali suatu ketika nanti. Suatu ketika sudah dewasa misalnya. Sudah remaja, sudah dewasa gitu. Kelak kemudian ada keluarga ya, atau sahabat yang menawari masuk Kristen. Engkau kalau masuk Islam ya malah tidak jelas nanti. Kalau masuk Kristen malah enak, dijamin masuk surga, pasti dapat makan, pasti dapat rumah di surga kan gitu. Nah nanti bagaimana? Karena surganya orang Kristen itu di dunia bukan di akhirat. Oh, jawabannya Masya Allah. Surganya orang Kristen itu di dunia bukan di akhirat. Allah. Nggak nyangka saya jawabnya. Anak itu udah dari kecil udah pengen puasa, Lebaran dan sebagainya. Emang itu udah dari kecil, udah ada jiwanya dan
Mah boleh nggak aku ngaji ya dek ya waktu itu ya sama ustadznya di situ, ustadz siapa ya yang di Cilacap, lupa ya kita namanya. Langsung dibolehin masuk di situ ngaji. Iya, dibolehin ngaji. Jadi keterbukaan dari lingkungan kita di perumahan waktu itu memperbolehkan anak kami Kristen satu-satunya yang suka ngaji, yang suka main di musola apa masjid ya, di musola masjid di situ hanya Niko. Dan di situ dia selalu yang kalau ada acara makan bareng apa bareng selalu di masjid situ. Berapa tahun yang lalu itu? Dari dia bisa 3 tahun. 3 tahun. Udah mulai 3 tahun dia udah kecintaannya udah muslim ya di situ. Dia belajar menggunakan sarung sampai sekarang semua orang bilang perfect. Iya, bagus lah ya. Sampai berlipat-lipat itu sangat bagus sekali. Itu dia latih itu dari belajar. Dia selalu belajar itu dia antusias banget. Selalu bertanya, makanya Ustadz tadi kan tanya, ini anak pintar bertanya, itu keberaniannya dia. Dan saya juga berusaha tahu dia pernah sholat Jumat, kita nggak tahu karena mainnya itu di masjid. Dia nggak pernah main nggak di masjid, pasti selalu di masjid di situ. Ustaz Ananda, saya nanya ya, dulu di Kristen Tuhannya berapa? Satu siapa? Yesus ya. Oke. Kata orang Kristen memang 1 dalam 3 ya. Kalau 1 dalam 3, 3 dalam 1, siapa aja 3 itu? Kalau misalnya 3, kan Trinitas kan? Memang orang Kristen mesti selalu Yesus gitu kan? Kalau 3 itu siapa saja? Yesus, Bapa dan Roh Kudus, ya kan? Menurut Ananda, logika ini ya, lebih tepat mana? Tuhan itu cuma 1 atau 3? 1. Kenapa? Karena kalau 3 itu aneh ya? Aneh. Tapi orang Kristen bilangnya Tuhannya itu 1 memang. Iya. Tapi ada 3. Bagaimana itu coba? Ya karena percayaan orang sih beda-beda. Hanya ada yang menganggap 1, ada yang menganggap 3, 5. Tapi sih nggak masuk akal kalau udah 3 juga. Nggak masuk akalnya? Gimana nggak masuk akalnya? Kalau Tuhan itu cuma 1. Tuhan cuma 1. Tidak ada kecuali 1, tidak ada. Tapi orang Kristen bilangnya memang 1 Tuhan. Tuhan 1. Tapi pribadinya 3. Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Tapi 1. Bagaimana itu? Ya itulah hanya disebut surganya orang Kristen di dunia. Surganya orang Kristen. Jadi tidak percaya kepada di akhirat itu. Oke, baik. Langsung saja. Terima kasih kepada Ananda Nicholas Christian. Kepada Ustaz Kainama dipersilakan. Baik, Ustaz. Syukran katsiran, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak laki-laki umur 12 tahun namanya Nicholas Christian. Siapa Cie? Nicholas itu santo, orang suci yang menonjok hidungnya seorang pimpinan agama suci namanya Arius di tahun 325 Masehi di Turki, sekarang namanya Iznik, dulu namanya Nicea. Nicholas itu adalah seorang bapak gereja yang paling keras yang dikenal dari awal permulaan ada gereja sampai hari ini. Nicholas adalah nama juga yang dipakai sebagai santo untuk perayaan hari Natal. Makanya disebut Santa Claus. Nikolaus adalah penyembah pagan. Nikolaus adalah penyembah dewa-dewa Romawi, dewa-dewa Yunani, Zeus, Aphrodite, Hermes dan sebagainya, Apollo, Venus dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketika saya berhadapan dengan seorang anak laki-laki berumur 12 tahun,
namanya Nicholas, lalu ada keinginan dari orang tua perempuannya, ibunya, untuk bolehlah kiranya namanya juga diganti, saya setuju. Walaupun saya tahu di Republik Indonesia ini jika ada orang Kristen menjadi Islam, namanya diganti itu sulit. Kalau agama cepat di Dukcapil, di KTP. Tapi insya Allah, mari pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, seluruh jamaah Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Rote, bahkan di seluruh negara-negara di luar Republik Indonesia, dukung Niko ganti nama. Dukung Niko ganti nama. Saya tidak peduli pengetahuannya tentang Bible. Saya tidak peduli apa yang menyebabkan dia jadi Islam. Saya tidak peduli mamanya karena apa cerita-cerita yang mendasari dia jadi Islam. Tiba-tiba aku terharu. Enggak. Kayak nama nggak kenal yang begitu. Kayak nama dari Ambon. Sudah terbiasa hidup keras di perantauan. Hari ini saya cuma minta satu dari semua pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang diberkahi Allah, bersama dengan Pak Jeki dari Jakarta, memohon dukungan Anda semuanya. Baru kali ini Kainama memohon kepada pemirsa untuk apa? Dukung Niko ganti nama. Kepada Anda muslimin wal muslimah rahimakumullah yang punya kekuatan di bidang hukum maupun di bidang apapun itu, yang bisa mendukung anak kita Niko, lepaskan nama itu. Karena nama itu bahaya dan ada pengaruhnya. Setiap nama ada pengaruhnya. Enggak Ustadz Ki, tapi Ustadz Ki salah. Karena dia sudah menjawab sesuai Islam. Yang menjawab itu Islamnya Niko, bukan nama Niko. Buang nama itu. Tapi banyak nama Nicholas yang Ustadz Ki syahadatkan tidak disuruh ganti. Sudah dewasa, dia sudah bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Sudah balik, ngerti? Islam hukum dihitung dari balik. Ada satu hal yang saya ngotot sekali untuk cepat-cepat pemirsa yang mulia dimanapun Anda berada, dan seluruh ustadz wal ustazah, para mu'alim, para syekh yang menyaksikan dan menjadi subscriber serta pemirsa setia Ayah Sofia Mualaf Center Nasional. Secepatnya Anda nonton video ini, secepatnya Anda kirim kabar kepada Ustadz Ipung, dukung Niko ganti nama, supaya dia punya data-data secara kekuatan hukum di Republik Indonesia melalui pengadilan negeri bahwa namanya sudah bukan Niko. Saya ganti nama habis waktu 4 tahun di pengadilan negeri di Jakarta. Biayanya besar, diputar ke sana, diputar ke sini, hanya karena orang keberatan bahwa nama itu diganti. Karena nama itu adalah nama Kristen. Kalau agamanya saja tidak apa-apa, tapi kalau nama tidak boleh diganti. Untuk memberi kesan bahwa walaupun saya sudah Islam, tetapi nama saya tetap nama Kristen. Dipersulit. Oleh sebab itu, jika ada pemirsa, siapapun Anda, hubungi Ustadz Ipung untuk dukung Niko ganti nama. Kenapa saya ngotot ini? Karena ketika percakapan panjang sekali tadi itu percakapannya terlalu panjang. Tapi ada satu momen di mana Ustadz Ipung bertanya kepada Niko, Kristen nanti di sana surga dijamin selamat. Tiba-tiba ini anak 12 tahun bilang gini, surganya orang Kristen itu di bumi. Kalau surganya muslimin wal muslimah, orang yang beragama Islam, kau tidak masuk Muslim, kau masuk Islam, kau pulang ke Islam. Jangan bilang lagi, aku masuk Muslim. Salah itu. Nanti dibilang, kau masuk ke orang Islam. Nanti kesurupan. Masuk Islam, atau pulang ke Islam. Tidak boleh bilang masuk lagi. Tidak boleh bilang pindah agama, tidak boleh. Pulang, karena kau memang Islam. Aku pulang ke agama Islam, bukan agama Muslim. Salah itu. Muslim itu, mu itu the person atau individualnya. Muslim itu dari salam, as-salama, yuslimu al-islaman, Islam. Ya, anak kan di pondok, dia tahu itu. Ya, as-salama, as-salam, selamat, salam, shalom, damai sejahtera,
surga. Nah, itu salam. Jadi aku pulang ke agama Islam. Aku pulang ke agama bukan lagi muslim ya, muslim pelakunya. Baik, muslimin wal muslimah rahimakallah. Kekristenan itu agama buatan manusia. Anak 12 tahun ini belum pernah belajar kristologi ini anak. Ini anak dari kecil, bahkan dari kecil aja dia udah kebanyakan nongkrong di masjid. Datang ke musola. Anak ini nggak pernah tahu kristologi. Muslimin wal muslimah rahimakallah. Saudaraku sayang, ikhwanul muslimin. Ini anak 12 tahun, dia nggak tahu apa-apa tentang Yunani, tentang Codex Sinaiticus, tentang Codex Vaticanus, tentang tulisan-tulisan Bapak Gereja, Eusebius, lalu ada Nicholas, lalu ada Agustinus, lalu tidak tahu, dia tidak tahu. Tapi jawabannya, apa jawabannya? Orang Kristen surganya di bumi. Surga di bumi itu punya orang Kristen. Aku surganya nanti di sana. Bayangkan. Dia tidak perlu tahu kitab ini nih, Matius, Galatia, Roma, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Filipi, Efesus. Kalian nggak perlu anak ini tahu. Nggak perlu. Sampai dia bilang tadi, dia nanya itu, dia lucu deh gini. Pak Pendeta, kenapa Yesus mati? Itu sebetulnya dia nggak perlu nanya. Kenapa? Di hatinya udah ada jawaban. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Saudara kita Kristen selalu bilang bahwa pemahaman tentang Bible itu kalau kita dikasih Roh Kudus turun atasmu, turun atasmu. Roh Kudus nggak bakal, ini jangan diedit. Ayo, janji ini jangan diedit. Ini jangan diedit. Roh Kudus tidak pernah turun ke orang Kristen. Roh Kudus tidak pernah turun ke orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen makan babi. Orang Kristen tidak disunat. Haram itu hukumnya. Kata orang Yahudi bilang tame. Lo kosher, tame katanya. Orang Yahudi itu. Yesus orang Yahudi. Yesus bilang orang Kristen tuh lo kosher, tame. Itu haram. Bagaimana Roh Kudus mau turun? Roh Kudus turun kemana? Ke dia. Karena Roh Kudus itu dalam Islam disebut sebagai Jibril alaihissalam, pemberi pengetahuan, a'lam. Oleh sebab itu, ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq, ya kan? Bismi rabbikal iqra, bismi rabbikal ladzi halaq, halaqal insana min alaq. Dituliskan oleh penanya Allah apa? A'lam. Jadi yang pertama setelah kita membaca, baru kita berpengetahuan. A'lam, ya'lam. A'lam, ya'lam. Niko, dulu Ustadz ini Kristen. Tahu kau? Ya. Itu sebabnya ketika kalian berdua datang, itu Ustadz udah nggak aneh. Kenapa? Kalian pasti Islam. Sekuat-kuatnya kalian bertahan taruhlah Niko nanti bertemu dengan keluarga Kristen, diajak ke gereja, nggak bakalan Niko tahan ke gereja. Hatimu pasti masuk masjid. Tenang, Ustadz kayak aman gitu. Biarin aja dia diajak-ajak ke gereja. Mamanya dipaksa ke gereja. Paksa dia ke gereja. Nggak bakalan tahan dia di gereja. Nggak bakalan. Kenapa? Nggak nyaman. Siapa orang yang bisa terima Tuhannya diludahin diem aja? Tuhannya ditelanjangin diem aja? Tuhannya dipaku diem aja? Malah senang, terima kasih. Ini jangan diedit. Orang Kristen tuh gini, jangan diedit. Tuhanku mati. Tuhan mati kok senang? Jangan diedit. Tuhan mati kok senang? Tidak ada orang normal yang senang Tuhannya dihina, disebut terkutuk. Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ini apa sih? Ini apa ini? Kalau Anda waras, Anda tidak pernah nyaman di Kristen. Kalau Anda waras, tidak perlu jadi Islam. Waras. Ini anak
12 tahun, artinya otaknya bagus. Bukan berarti karena dia sudah masuk gereja atau belum. Enggak, mamahnya udah masuk gereja nggak enak di dalam gereja. Kenapa? Ya nggak nyaman. Kenapa? Di tempat dia nganter anaknya nih, emak-emak ini nganter anaknya, ngobrol sama Umi katanya tadi itu. Siapa itu Umi itu? Mimi itu guru besarnya. Oke, saya kenal beliau. Di Bogor. Insya Allah sehat ya, Mi. Dia kenal saya juga. Itu diceritain. Dan dia dipegang gitu. Kata-kata itu masuk, diserap. Apa? Saya kaget gitu. Dia sampai ingat diceritain, kalau kita lagi Allahu Akbar, ini turun, berarti aurat kelihatan detil gitu ya. Di Kristen kagak ada kayak gitu. Boro-boro dipikirin mau kelihatan kayak enggak, emang gue pikirin. Semua orang Kristen masuk gereja perempuan pakaiannya minim. Lihat. Sepatu abis nginjak ucing di mana kek, masuk aja. Nggak dilepas. Boro-boro wudhu. Perempuan lagi haid masuk gereja. Anda tidak perlu gini. Oh, saya pengen tahu dulu, baru saya jadi Islam. Hey, ada orang yang ngomong gini, suka nanya ke Ustadz Ipung. Ustadz Ipung, kalau terangkan saya hadits ini, bagaimana? Nanti saya masuk Islam. Orang-orang kayak gitu tidak bakalan masuk Islam. Tidak bakalan masuk Islam. Kenapa? Dia pemberontak sama Allah. Dia lebih senang Tuhan mati digantung paku, ditelanjangin, digetok palanya pakai mahkota duri. Kita aja yang Islam melihat gitu nangis, ngerti nggak? Kita aja Islam ngelihat seorang laki-laki, Nabi Allah wa Rasulullah Ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam, digebugin orang, kita nggak kenal ya. Sedih nggak? Tega nggak? Nggak bakalan tega ngelihat anak orang. Jangan diedit. Orang Islam lah satu-satunya umat beragama di muka dunia, di muka bumi ini, yang tidak tega ngelihat putranya Bunda Maria ditelanjangin, diludahin, dicambuk sampai copot-copot dagingnya, ditendang, diinjek-injek mukanya, terus dipaku. Hanya orang tidak waras yang setuju dengan hal itu. Anak 12 tahun ngomong, surganya orang Kristen di bumi, surga kami di akhirat. Anak 12 tahun, my man. Aduh. Anak 12 tahun. Hai saudaraku Kristian. Anda umur berapa sih? Kok masih mau makan babi masuk gereja? Menghina Nabi Allah. Terus kamu bilang itu Tuhan. Aduh, nggak ngerti saya. Alkitab ini, yang kau sebut Alkitab, padahal namanya Bible. Sampai sekarang mati-matian kau pertahankan untuk jadi kitab suci. Bukan. Sampai kapanpun tadi Ustadz Ipung nanya. Ini butuh nih. Orang Kristen mesti buat perjalanan Nabi Isa atau Jesus dari mulai lahir sampai mati. Ya nggak bakalan bisa. Karena cerita lengkap tentang Jesus atau Isa adanya cuma di Al-Quranul Karim. Surat Maryam, surat Al-Maidah, surat Ali Imran, surat As-Saf. Masya Allah wa subhanallah. Sadaqallah, sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadaq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini bukan, bos. Hei, jangan diedit. Saudaraku sayang yang aku cintai, aku hormati, aku toleransi. Kristen, Katolik, hei, ini bukan firman Allah. Ini catatan sejarah yang ditulis oleh Dr. Lukas, orang bule dari Roma. Di sini namanya kitab Lukas. Lukas itu dokter umum dia, bule, ganteng orangnya. Diperkirakan tingginya 178 sampai 180 cm. Tinggi, gede, ganteng, maco. Perutnya rata, nggak kayak saya, Ustadz. Perutnya six pack. Emang ganteng ini orang, Dr. Lukas. Anak, baca nomor 3. Kan itu ada satu yang gede tuh hurufnya. Angkanya yang gede. Nomor 3-nya. Anak, Niko. Baca yang keras. Apa katanya? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama,
Dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membakunya dengan teratur bagimu. Itu penyelidikan tadi dia bilang. Iya. Aku menyelidiki. Ini bukan firman Tuhan. Ini hasil penyelidikan. Itu ditulis segede lem gambreng. Ini bukan kitab suci. Ini hasil penyelidikannya dokter Lukas. Di atas tuh ada tulisan apa? Yang tulisan miring tuh. Pendahuluan. Di bawahnya pendahuluan apa tulisannya? Theophilus yang mulia. Theophilus. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau firman Allah itu ada produsennya. Ada nama di author. Ada nama authority. Siapa? Oleh sebab itu, firman itu selalu dimulai dengan bi-ismi Allah. Digabung jadi Bismillah, dengan nama. Karena itu firman Allah. Itu sebabnya Al-Quran selalu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena apa? Karena aku mau baca surat cintanya penciptaku. Apa surat cintanya? Al-Quranul Karim. Oh, bohong. Itu bukan firman Allah. Itu tulisannya Rasulullah bersama para sahabat. Iya. Tulisan memang tulisan sahabat yang mulia radhiyallahu an. Tapi beliau mendengar dari Jibril alaihissalam, Rohul Kudus. Oleh sebab itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Ini anak 12 tahun tuh. Saudaraku, Kristen Katolik kemana aja antum? Kristen, bangun, jangan diedit. Hei, Kristen, bangun. Jangan tidur dulu, kebanyakan makan babi kecap. Anak 12 tahun tahu tuh, nggak pernah ke gereja, dia tahu tuh. Tanazzalul malaikatu. Malaikat, wa itu artinya dan. Malaikatu, malaikat, para malaikat, jamak plural. Malaikatu wa dan Ruhul Kudus. Siapa itu? Gabriel. Namanya Gabriel. Teman seangkatannya nama siapa? Michael. Lalu siapa lagi? Uriel. Yang jadi semak durinya Moses waktu di Sinai. Oh, Moses, Nabi Musa alaihissalam melihat ada semak berduri nyala. Itu bukan kebakar, itu bukan Allah, bukan. Itu Uriel. Ur itu artinya api. Dari bahasa Aramea, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, Aramaik. Ur. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam atau Bapak Abraham datang dari asalnya kota Ur Kasdim. Pernah dengar? Ur Kasdim. Ur. Ada lagu Yahudi yang sampai sekarang pakai kata Ur. Yang saya larang waktu itu. Hafa, nagila fenis mekah. Urwakim fenis hame ya, fenis hame. Sampai sekarang lagu itu masih ada. Artinya semangat membara bagaikan api. Uriel. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari belajar kristologi untuk memagari anak-anak kita. Tapi jangan pakai kristologi untuk orang-orang seperti mereka. Jangan. Kenapa? Ini orang-orang pilihan Allah. Nggak kena pakai kristologi. Jangan dipaksain. Kenapa? Allah punya rencana khusus buat orang-orang seperti ini. Jangan diganggu nih. Jangan. Jangan, oi. Jangan diganggu, woi. Jangan diganggu orang-orang seperti ini. Kenapa? Allah punya rencana khusus buat mereka. Sampai-sampai dia berani bilang nih, perempuan nih, mamanya Niko bilang,
Tiba-tiba aku mendapatkan mujizat. Udah kayak perempuan di perempuan apa yang di apa kolam Bethesda. Tiba-tiba uang jatuh. Tiba-tiba dia jadi kayak baca apa buku sekolah minggu nih kalau dengar cerita tadi ya. Iya, ya Tuhan, mujizatmu nyata. Oh, haleluya, mujizat nyata. Tiba-tiba jatuh, aku minta apa mau kena, ada ini dijawab. Ini enggak. Islam kayak gitu. Ya, itu adalah lambang saja. Tapi jangan jadikan itu sebagai mujizat ya. Udah stop, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi gini, yang penting kalau di Islam itu harapan. Ya, Abang. Oke? Di Islam gitu ya. Nggak boleh mengandalkan mujizat ya. Karena kita nggak perlu mujizat. Mujizat adalah ketika lidah kita bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu mujizat terbesar di dalam hidupmu dan hidupku. Semua masalah duit, masalah mobil, masalah rumah, masalah anak sekolah sampai kuliah, Allah sudah urus itu hidupmu. Tanggungkan semua. Kau punya mami sama kayak mamiku. Mamiku juga semua keluarganya Kristen. Kakakku pendeta 3, bos. Termasuk ini nih. Tapi aman-aman aja ngobrol. Kenapa? Kita tidak bergantung kepada mukjizat. Karena mukjizat kita adalah Allah. Allah menjawab semua doa kita. Amin nggak? Amin nggak? Masya Allah. Gitu ya. Jadi mulai sekarang, di dalam hati udah nggak perlu lagi nunggu ada mujizat. Gini aja. Jadi, si mami yang tadi kamu nangis-nangis, dia udah tahu gue sayang dia. Dia udah tahu gue ada di dalam agama yang benar, dia udah tahu. Cuma waktunya belum tiba. Waktuku bukan waktu Allah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Masya Allah. Gitu ya. Hari ini ya. Niko. Ya. Telepon terus, jangan telepon terus, Pak. Telepon terus Ustadz Ipung. Nanti Ustadz Ipung bantu untuk apa? Urus lawyer apa? Hukum. Iya, karena harus punya itu, harus punya keputusan. Ustadz, ketok pengadilan itu ada 16 lembar dan setiap lembar itu distempel dan itu habis itu setiap lembarnya harus dilaminating. Dan di scan lalu disimpan dalam ini khusus ini khusus USB khusus ya. Berapa kali kedatangan ke pengadilan? Iya. Totalnya 42 kali. Iya. Karena ada orang nggak mau ya. Nggak mau. Saya pernah dapat hakim 2 kali dan itu dari saudara kita dari Sumatera Utara, 1 kali dari Sulawesi Utara, hakimnya. Nggak dikasih. Diputar lagi. Insya Allah nanti kalau Ustadz Ipung yang ngurusin, insya Allah aman nih. Insya Allah Nik ya. Insya Allah nanti Niko ganti nama ya. Udah nggak Niko lagi ya. Insya Allah. Barakallah. Ngaji ya Nik. Hafal Al-Quran. Insya Allah Mama dapat rezeki banyak. Niko hafal Al-Quran. Mama yang terima berkahnya. Barakallah. Berapa bulan ini masuk Islam itu? Sudah 2 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Udah ya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Itu di belakang kita kalau kita sini dulu bentar ya. Bentar aja Bang. Maaf jangan marah. Maaf ya. Nama kenalin dulu, takutnya dia yang lupa. Oh iya. Perkenalkan aku Alfian Ferdinand. Aku Marga. Marga Siahaan. Siahaan. Iya. Orang Sumatera Utara. Iya. Terus waktu itu kita ini ya, Pak Ustadz ya. Kita belum bahas ke kristolog ya dan lain sebagainya ya. Iya. Enggak. Jadi aku setelah itu langsung di pembahasannya sama Bunda Etika. Di situ aku tanya-tanya juga sama Bunda Maslaha juga tentang Kristen dan juga tentang sejarah dan lain-lain sebagainya itu. Itu sampai mendetail, sampai dirunut, sampai aku paham ternyata ujung-ujungnya itu sama ke Islam juga gitu. Tuh, ya mau belajar kristologi, belajar Bible sampai mendetil ujung-ujungnya. Semua isi kitab yang Ustadz Ipung tuh punya Bible tuh sampai ratusan muslimin wal muslimah pemirsa. Pak, ini Ustadz Ipung, ini dipanggilnya doang Ustadz.
Bible-nya ribuan. Dari mulai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jawa, bahasa yang Indonesia tapi zaman Doeloe ada. Ini Deuterokanonika ada, yang 66 ada. Deuterokanonika itu 73 buku isinya. Tapi kalau yang biasa yang Protestan, yang apa terjemahan TB2 tuh ya, itu 66. Jadi gini, si abang ini tanya deh, memutuskan untuk syahadat setelah tahu detil kristologi apa sebelum? Sebelum. Udah beres kan? Beres kan? Beres nggak nih? Beres. Beres. Karena apa? Setiap orang dasarnya Islam. Mau belajar kristologi, ujungnya udah. Inna dina indallahil Islam, beres. Ya begitu Bang ya? Iya. Insya Allah abang belajar Quran lagi, tapi tetap belajar kristologinya sama Bunda Etika tetap. Agar pada suatu saat dialog enak. Gitu ya. Iya. Nanti pada suatu saat Ustadz Ipung telepon, yuk kita bikin podcast tapi berdua aja. Tentang kristologi, abang maju, ya, barakallah. Muslimin wal muslimat, demikian. Allah sayang, Allah berkahi, barakallah. Assalamualaikum. Ustadz K, tolong ini kan untuk sertifikasi. Oh iya, tolong untuk sertifikasi ya Pak Jeki. Persaksian bahwa kami sudah menyaksikan. Kami sudah menyaksikan bahwa beliau ini bersyahadat. Insya Allah. Ustadz K nama dipersilakan. Baik, ini disimpan dulu. Ya. Bisa digeser. Niko dekat Ustadz. Ya, mamahnya sebelah sini. Situ aja tapi agak geser. Oke, sip. Ini bukan syahadat ulang ya? Iya. Tadi siapa nama mamanya? Luki Arjia. Luki. Iya. Oke. Mamanya Niko, Ibu Luki, ini bukan syahadat ulang. Tidak ada syahadat ulang. Ini adalah seperti standar operational procedure untuk dalam pernyataan sertifikasi. Karena tidak mungkin sertifikasi diberikan kalau tidak ada persaksian. Karena ini masalah hukum, Pak. Sertifikat itu berkekuatan untuk nggak boleh macam-macam kita. Ya, baik. Oke. Ikuti, dekatkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ibu Luki ridho enggak berislam? Ridho hita Allah. Amin ya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Niko. Anakku Niko ikuti Ustadz Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Niko, kau ikhlas, kau ridho Islam menjadi agamamu? Ikhlas, ridho ta'ala. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dinnah. Wabil Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya wa rasulah. Apa agamamu nak? Islam. Takbir. 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 Barakallah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya memberikan kehormatan kepada Bapak yang mengantarkan ya, senior untuk memberikan doa. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rasulullah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah. Baik, kita akhiri. Ada yang mau disampaikan Ibu? Tidak ada, sudah. Kami akhiri, terima kasih atas semua partisipasinya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين